Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita sayangi penyelenggara majlis pada hari ini, Junda Fatimah Tulungagung di bawah bimbingan Ustazah Syarifah Aminah Muhammad Asgaf, dan yang diketuai oleh Ibu Hajah Nur Aini, Ketua Yayasan LPI Al-Islah. Kita doakan semoga Junda Fatimah dan segenap pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini berada dalam rahmat ridha Allah SWT, dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Ustazah Aminah dan beserta seluruh keluarganya senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT, dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ibu-ibu nyai, baik yang datang dari Lirboyo, datang dari pelosok Pondok Al-Istighosah, Pondok Tulungagung, dan juga Ketua Muslimat Tulungagung, serta segenap Syarifah dan juga segenap ibu-ibu nyai dan nawani, para ustazah, yang semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan, dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya disayang Allah, dimuliakan Allah, disayang Rasulullah, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di dunia hidup sebagai umat Islam, meninggal dunia sebagai umat Islam, dikubur sebagai umat Islam, hingga datang ke padang mahsyar. Allah jadikan kita sebagai umat yang akan berada di belakang nabinya umat Islam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Islam, iman adalah hal tertinggi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Dan kita harus minta terus kepada Allah agar ditetapkan iman Islamnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami senantiasa dalam keimanan kepadamu. Tadi yang dibaca zikirnya Habib Abu Bakar Asgaf Gresik. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. Adalah merupakan bacaan-bacaan untuk tetapnya iman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman.
Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah lah yang selalu ada di setiap waktu. Al-ma'bud fi kulli makan, yang disembah di setiap tempat. Binatang menyembah Allah SWT. Para malaikat menyembah Allah SWT. Hanya manusia dan jin yang kemudian menjadi terbawa hawa nafsu, mengikuti bisikan-bisikan setan hingga teralihkan dari keimanan. Bu, Kak, Dek, sebelum kita ada di atas muka bumi ini, ruh kita sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum diciptakannya jasadnya Nabi Adam 2000 tahun. Alam durrah insaniyah, alam benih manusia, ciptakan semuanya. Semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang terakhir dicipta Allah Subhanahu wa ta'ala secara berbarengan. Jadi kalau bicara umur kita ini berbeda-beda kalau umurnya badan. Tapi kalau umurnya ruh kita sama nenek kita, ama kakek moyang kita tuh umurnya sebaya semua. Kamu sama cucu kamu umurnya sebaya. Umurnya ruh di alam durrah insaniyah. Saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan segenap ruh yang telah diciptakannya. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala. Semuanya menjawab, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Saya baca sebuah hadis, kalau saya tidak salah ingat, di kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah, yang mana guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, ini karena saya yakin yang hadir di sini banyak perempuan-perempuan yang bisa baca kitab kuning, kitab gundul, saya sampaikan ini. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, man arada nurun nabawi fa'alaihi bil anwaril muhammadiyah. Siapa yang kepengen dapat cahayanya Nabi Muhammad, pengen terang dengan cahayanya Nabi Muhammad, silahkan baca kitab Al-Anwar Al-Muhammadiyah. Saya baca di dalam kitab tersebut, sekali lagi kalau ingatan saya tidak salah ya, mohon maaf nih, bersama dengan usia yang semakin bertambah, memori juga sepertinya mulai melemah. Kayak handphone aja kan, kalau udah yang rada jadulan udah agak suka ngeheng. Di dalam kitab tersebut Nabi Muhammad menyampaikan salah satu hadis yang dikutip di kitab itu. Kata Nabi Muhammad, ana awwalu man qala bala. Akulah yang pertama kali menjawab ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian semuanya? Yang pertama kali menjawab, bala wa rabbina, iya ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Baru kemudian diikuti
dengan seluruh umat manusia. Kamu ada di antara mereka. Ruh saya ada di antara mereka semuanya. Karenanya sejatinya semua manusia itu rohnya beriman. Itu naluri dasar manusia. Sebagaimana ada naluri bertahan hidup. Kita kalau lapar, kita akan berusaha bertahan hidup. Yang asalnya nggak suka klepon, depan saya ada klepon. Itu kalau udah lapar banget, asalnya nggak suka juga jadi suka. Makanya kalau bicara doyan nggak doyan, itu sebenarnya adanya di pikiran. Saya nggak doyan bakso, adanya di pikiran. Laperin 2 hari, bakso mana yang nggak dia makan? Naluri bertahan hidup. Semua manusia punya. Naluri melanjutkan keturunan. Makanya ada perempuan yang suka nungguin tetangganya lewat pas hari Jumat jam 11. Mau sholat Jumat nih biasanya. Itu berasal dari insting melanjutkan keturunan. Pengen nikah, pengen punya anak. Manusia normal punya itu. Punya itu. Yang paling tingginya adalah naluri iman. Itu sesuatu yang ada dalam setiap jiwa rohmu. Hanya saja kebanyakan di antara kita terhadap panggilan roh untuk kembali kepada keimanan, banyak di antara kita yang mengesampingkan panggilan tersebut, sibuk sama urusan belanja di Shopee. Pada dasarnya ruhmu selalu memanggil-manggilmu untuk kembali. Kembali kepada apa? Sebenarnya bukan kembali kepada apa, Bu, tapi kembali kepada siapa? Kembali kepada Bala wa Rabbina. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ruh kita memanggil untuk kembali kepada La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ruhmu memanggil-manggil terus. Makanya ada yang bilang, Ustazah, kok saya belakangan gelisah ya? Kok saya nih beberapa tahun terakhir ini hati saya kayak hampa ya? Imamul Haddad menyebutnya sebagai ba'is. Meskipun banyak orang zaman sekarang menyebutnya sebagai anxiety. Kena mental. Saya sepertinya perlu healing. Bukan. Kamu bukan perlu healing. Kamu nggak perlu jalan ke sana kemari. Yang minta dipuaskan bukan badanmu. Yang minta disembuhkan bukan mata telingamu. Yang minta dibawa pergi bukan kakimu. Yang minta dibawa sebenarnya adalah rohmu.
Dia memintamu untuk membawa ruhmu kembali kepada Allah, kembali kepada bala wa rabbina. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ruhmu rindu kepada Allah, ruhmu rindu kepada iman, ruhmu rindu kepada rasa saat ia menunduk dalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ditanya siapa orang yang hidupnya paling bahagia, siapa? Jawabannya adalah hati yang selalu mengingat Allah Tuhannya. Yang paling bahagia hingga enggak kenal penyakit mental. Yang hidupnya paling bahagia hingga enggak terkena yang orang sebut sekarang di zaman sekarang, fenomena zaman akhir yang biasa disebut dengan nama mental illness. Ini yang selamat dari hal-hal yang semacam ini adalah mereka yang hatinya tertambat, yang hatinya berlabuh kepada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merekalah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, keadaan mereka, waw haliyah. Yang belajar bahasa Arab ngertilah yang saya maksudkan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum, keadaan mereka, hati mereka selalu tenang, selalu damai, bidzikrillah, karena mereka selalu mengingat Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, takdimul ma'mul, mendahulukan ma'mul daripada fi'il fa'il. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, li fadilatil hasr, li faidatil hasr, mendahulukan keterangan daripada fi'il dan fa'il untuk memberikan faidah hasr, meringkas, punya arti hanya, enggak ada cara lain. Ala, ketahuilah, bidzikrillah, hanya dengan mengingat Allah, enggak ada cara lain, enggak ada cara lain. Yang menciptakan kita menyampaikan, enggak ada cara lain, enggak ada cara lain. Buat damainya hati, enggak ada cara lain. Buat tenangnya jiwa, enggak ada cara lain. Buat healing, enggak ada cara lain kecuali bidzikrillah, mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam hatimu. Itulah satu-satunya cara ketenangan hati, kebahagiaan jiwa. Sebaliknya, mafhum mukhalafah,
Sebaliknya, hati paling sengsara, jiwa paling menderita, rasa paling hampa ketika seorang manusia lupa dan lalai kepada Allah Tuhannya. Kamu merasa hidup kamu gelisah, kamu merasa hati kamu gak damai, kamu merasa panik terus-terusan, kamu pikir kamu kurang uang. Bukan, kamu bukan kurang uang, kamu kurang iman. Kamu pikir kamu perlu cinta manusia. Kamu gelisah karena kamu merasa suamimu sudah tidak lagi mencintainya. Kamu pikir kegelisahan hatimu adalah karena ada cinta seseorang yang mulai masuk ke dalam hati suamimu. Bukan, Bu, saya bilang bukan. Dek, bukan. Kamu pikir kamu gelisah kesana kemari karena kamu berharap, nih kalau ada laki-laki yang mencintai saya pasti akan menjadi tenang, damai, hidup sudah akan berada di surga. Enggak. Saya kasih tahu, enggak. Hatimu gelisah mencari muara. Hatimu gelisah karena ingin kembali kepada sumbernya. Ruhmu kamu rasa berantakan. Hatimu kamu rasa berantakan. Kamu gak ngerti ini rasa apa sih? Kok saya bawaannya kepengen ngomong mulu? Kok saya bawaannya kepengen makan mulu? Kok saya bawaannya kepengen bergaul mulu? Saya kok gak bisa diam? Kenapa saya kelimpungan? Kenapa saya gelisah? Saya kasih tahu, masalahnya hatimu sedang rindu. Rindu kepada Allah penciptamu. Hatimu berteriak-teriak, kembalikan aku, kembalikan aku. Tapi suara bisingnya hatimu kamu tekan terus-terusan hingga melahirkan rasa yang tidak menentu, hingga membuat kamu nggak tahu. Makanya kenapa Ustazah, kenapa saya berasa tenang di majelis ilmu? Kenapa saya berasa tenang ketika saya duduk di majelis-majelis ilmu? Karena ruhmu sedang dipandu, hatimu sedang dibimbing menuju yang selama ini dia rindu. Hatimu rindu Allah, jiwamu rindu bala warabbina. Beberapa tahun lalu, ada mungkin belasan tahun lalu, satu hari saya ditelepon seorang kawan, Ustazah, bisa nggak ditemuin hari ini? Kesian Ustazah, ada kawan saya sedang dalam keadaan darurat. Saya pikir darurat apa? Dia bilang, kawan saya Ustazah mau masuk Islam lagi.
Maksudnya gimana?" Saya bilang. Dia pengen masuk Islam lagi Ustazah. Ceritanya panjang dah Ustazah. Biarin nanti dia cerita sendiri mau Ustazah. Kapan Ustazah bisa ditemui dan di mana? Karena saya kesian, saya tahu rasanya hati ketika ingin segera kembali, kegelisahan yang luar biasa. Saya hari itu sedang ada kajian. Saya kasih tahu pagi di sini, siang di sini, ada kajian sore waktu itu. Terus dia bilang, "Baik Ustazah, biar dia ketemu Ustazah di kajian sore hari ya, di sebuah masjid di daerah Jakarta Pusat." Saya bilang, "Boleh, tapi boleh nggak dia kalau datang pakai jilbab atau kerudung lah gitu, seenggaknya ditaruh di kepalanya biar nggak tampak aneh di hadapan orang-orang di masjid." Dia bilang, "Baik Ustazah, saya sampaikan." Saya nggak tahu dia pinjem kerudungan siapa, tapi hari itu kayak celana panjang, pakai blazer, pakai jas kerja gitu, dia datang sesudah saya kajian sore itu. Dia cerita, "Dengerin biar kamu ngerti keadaan jiwamu, biar kamu kenal sama dirimu." Dia bilang, "Ustazah, saya punya suami, saya punya anak, semua keadaan baik-baik aja. Saya punya pekerjaan mapan, saya punya cukup uang, saya punya rumah, saya punya cukup tabungan." Dia bilang, "Tapi Ustazah, belakangan ini saya hampir beberapa bulan ini nggak bisa tidur kecuali dengan minum obat tidur. Air mata saya Ustazah kayak ada kerannya. Mata saya kayak ada kerannya. Tiap lihat orang nangis, tiap lihat anak saya nangis, tiap apa nangis. Saya gelisah enggak karuan. Sampai suami saya bawa saya ke gereja Kristen mereka ya. Dia bilang bawa saya menuju ke orang-orang yang diharapkan bisa menyembuhkan, dari mulai psikolog, psikiater. Gak ada Ustazah, gak ada yang berhasil. Dia bilang, tapi ada satu waktu saya nangis. Saya kadang Ustazah kalau nangis sampai meringkuk di lantai. Suami saya itu sampai gak tega gitu ngelihat saya. Dia bilang, "Yuk bangun, naik tempat tidur deh, naik ke tempat tidur." Saya nangis gelisah setengah mati. Saya teriak. Saya nggak ngerti apa yang terjadi sama diri saya. Saya sampai bilang sama suami saya, "Bawa deh saya kemana, sembuhkan saya." Dia bilang, "Suami saya bawa saya kesana kemari. Tapi nggak ada yang berhasil." Satu hari Ustazah, saya lagi duduk di sofa, gelisah, saya nangis terus. Saya nggak ngerti apa yang terjadi sama saya. Saya kemudian mulai berdoa, "Tuhan, selamatkan saya. Selamatkan saya. Kasihani saya." Dia bilang kemudian saya teringat dengan satu bacaan dan saya mulai membacanya. Bacaannya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad,
walam yakullahu kufuwan ahad. Saya ulangi bacaan itu terus dan saya nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba hati saya damai, pikiran saya tenang. Dan itulah kali pertama saya jatuh tertidur tanpa meminum obat sesudah berbulan-bulan lamanya. Saya tanya sama dia, kok kamu hafal surat Al-Ikhlas? Dia bilang, orang tua saya menikah beda agama Ustazah. Ibu saya Islam, bapak saya Kristen. Dia bilang di masa kecil mereka menikah dengan agama Kristen, jadi kebawa nih ya yang Islamnya. Dia bilang tapi di masa kecil orang tua saya pisah, bercerai. Di saat bercerai itu ibu saya kerja, bapak saya kerja, saya dititipkan ke rumah neneknya ibu yang adalah seorang yang Islam. Jadi di masa kecil saya bahkan disekolahkan TPA. Neneknya Islam, sekolah TPA. Belajar ngaji. Akhirnya dia pun hafal beberapa surat pendek. Di antaranya Al-Ikhlas ini tadi. Dia bilang selepas itu ketika SMP, dia bilang saya diambil balik oleh bapak saya, yang kemudian saya pun menjadi balik Kristen. Dia bilang ketika saya remaja SMA, saya jadi nggak kenal agama, saya nggak punya agama. Dia bilang habis itu saya masuk kuliah, saya pacaran sama seorang laki-laki yang sekarang menjadi suami saya dan dia beragama Kristen. Saya pun menikah sama dia. Dia baik Ustazah. Saya pun punya anak. Dia pun juga baik-baik saja. Dia pinter, lucu, cakep. Dia bilang saya punya keluarga yang semuanya baik-baik aja. Sampai itu tadi apa yang saya ceritakan sama Ustazah. Beberapa bulan terakhir ini udah hampir setahunan, saya mulai nggak ngerti sama keadaan diri saya. Saya menjadi takut untuk lihat orang, ketemu orang. Saya jadi gelisah, setengah mati hati saya. Sampai suami saya bawa kemana-mana. Saya hanya menangis terus-terusan. Badan saya sampai menjadi kurus. Saya nggak enak makan, nggak enak tidur, nggak enak ngapa-ngapain. Sampai suami saya bilang, saya akan melakukan apapun biar kamu sembuh. Saya bilang, nah kamu sekarang memutuskan masuk Islam? Iya Ustazah. Sesudah itu tadi Ustazah, sesudah saya merasakan ketenangan setiap kali membaca surat Al-Ikhlas, sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang kerjaan saya gak habis-habis, entah berapa ribu kali tiap hari saya baca surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad. Katakanlah, huwallahu ahad, dialah Allah Tuhanmu Sang Maha Esa. Allahus Somad, Allah lah satu-satunya tempat bersandar. Allah lah satu-satunya tempatmu bergantung. Allah lah satu-satunya tempatmu berserah. Lam yalid walam yulad, ia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad, tak ada sekutu baginya, dialah satu. Ketika dia bercerita, saya jadi faham betapa ruhnya merindukan bala wa rabbina. Saya faham betapa hatinya merindukan la ilaha illallah. Saya faham betapa jiwanya merindukan iman. Saya tanya sama dia, kalau kamu kembali kepada Islam, suami kamu bagaimana? Ustazah, saya udah tanya ini sama suami saya. Dia bilang, saya nggak bisa bantu kamu apa-apa. Jika itu bisa membuat kamu merasakan kembali kedamaian hatimu, silahkan saja. Dia udah sangat kesian sama saya, Ustazah. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu balik Islam, kamu menjadi fasad nikahnya sama suami kamu. Iya Ustazah, itu juga sudah saya sampaikan padanya. Tolonglah saya Ustazah, kembalikan saya kepada Islam. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk jauh dari Allah. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk hidup tanpa iman. Saya pun minta dia untuk ulurkan tanganmu, ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Biar kamu tahu, saya ceritakan ini biar kamu tahu, biar kamu ngerti. Saat hatimu gelisah, bukan selalu jalan keluarmu adalah buka aplikasi belanja. Biar kamu tahu, hari-harimu itu ketika kamu lagi merasa nggak tenang, ketika kamu lagi merasa kenapa nggak enak perasaan, ketika kamu lagi merasa dongkol, marah, kesel, nggak selalu jawabannya adalah kamu jalan-jalan, kamu bergaul, kamu ketemu si ini, kamu ketemu si itu, atau buru-buru kamu buka YouTube, kamu buka apapun HP-mu misalnya. Nggak gitu. Buru-buru kamu nonton sinetron yang kamu inginkan. Enggak selalu itu. Terkadang jawabannya adalah kembali kepada hatimu, kemudian mulai memanggil namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terkadang jawabannya adalah kembali kepada jiwamu, kemudian berkata padanya, tenang hati
kita punya Allah. Tenang jiwa, kita punya Allah. Sebut namamu. Tenang Halimah, kita punya Allah. Tenang, kita punya Allah. Pemilik alam semesta jagat raya, pengatur segala kehidupan di atas muka bumi ini. Remote-nya, kendalinya, dia yang pegang. La mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tak ada yang dapat memberi ketika Allah menghalangi. Tak ada yang dapat menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tak ada yang dapat menolak jika Allah telah memutuskan. Dan tak ada kekuatan apapun dan siapapun yang bisa berkontribusi ketika Allah telah memutuskan untukmu segala sesuatu. Tak ada kekuatan apapun di atas kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami itu dan marilah menuju kepada kedamaian dan ketenangan kehidupan dunia sebelum kelak kamu akan menuju kebahagiaan dan ketenangan akhirat. Saudaraku sekalian, setahun lalu saya ada pergi ke Jepang menghadiri undangan dari kawan-kawan kita yang ada di sana. Ada satu majelis, kalau saya nggak salah ingat, di Osaka. Ada seseorang memberitahu sebelumnya, bertanya, "Ustazah, jika majelismu dihadiri orang yang belum Islam, karena dia tertarik Islam, bolehkah?" Saya bilang, tentu saja. Silahkan hadir. Saya hanya minta dia untuk pakai penutup kepala agar tidak terlihat asing di antara umat Islam yang memang hadir pada saat tersebut. Ternyata di majelis itu dia kepengen ketemu saya. Maka bisa saya majelis, si orang Jepang, perempuan Jepang ini, saya bilang silahkan ketemu saya di satu ruangan. Namanya kayak, kalau saya nggak salah ingat, Saori atau apa gitu. Iya ya. Cuman waktu pertama kali dengar namanya tuh saya nggak ketawa karena saya nggak tahu itu nama merek. Dia tanya-tanya sama saya tentang beberapa hal dalam urusan agama. Saya jawab. Kemudian saya tanya sama dia, putih, sipit, Jepang. Saya tanya sama dia, jadi kamu tertarik sama Islam? Dia bilang, kamu percaya sama Allah? Kamu percaya bahwa Allah mengutuskan seorang manusia penyampai agama ini bernama Nabi Muhammad? Iya. Saya bilang, kalau gitu kamu sebenarnya udah Islam.
Kamu sebenarnya udah Islam, cuman kamu kurang syahadat aja gitu. Gimana kalau saya syahadatkan kamu gitu? Dia sepertinya tertarik, tapi dia bilang, cuman masalahnya saya pasti bakalan ditentang sama orang tua saya. Sementara Islam kan nyuruh kita bakti sama orang tua, bukan? Saya bilang iya. Terus gimana caranya? Saya bilang kamu masuk Islam aja, tapi kamu nggak perlu kasih tahu orang tua kamu. Emang boleh begitu? Boleh. Islam soal rasa hati. Islam soal iman. Dan iman letaknya di dalam hatimu. Tapi kan kita harus sholat. Tapi kan kita harus tutup aurat. Saya bilang itu sesuatu yang furu'i, cabang. Gak apa-apa, yang penting pokoknya aja dulu, Islam aja dulu. Tapi di masa-masa ini, sebelum kamu kasih tahu orang tua kamu bahwa kamu masuk Islam, kamu hanya perlu untuk semakin baik sama orang tua kamu, sebab Allah menyuruh kamu begitu. Kamu harus tambah bagus ngomongnya sama orang tua, tambah baik sikapmu sama orang tua, tambah sayang sama orang tua, harus tambah lebar senyum kamu di hadapan orang tua. Oh begitu? Iya. Sampai nanti kalau satu hari orang tua kamu tahu kamu Islam, kamu hanya perlu bilang, ibu, bapak, sebenarnya saya sudah Islam dari setahun yang lalu. Dan bapak ibu tentu tahu bahwa Islam menjadikan saya semakin baik kepadamu. Saya yakin saat itu mereka sudah tidak akan lagi keberatan dengan agama baru kamu. Oh begitu ustazah, baiklah. Teman-teman, saya pun mentalkinkan dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan ini yang saya mau cerita sama kamu. Saya pegangi tangannya, saya minta dia ikutin saya. Asyhadu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saudaraku sekalian, dia pun mengikuti kalimat syahadat saya, dan saya pun mentranslate kalimat syahadat bahasa Arab itu dengan bahasa Indonesia yang ditranslatekan. Ini mulai kelibet-libet nih. Ditranslatekan ke dalam bahasa Jepang. Dia pun berbahagia dengan kalimat tersebut. Saya kemudian memeluknya erat. Dia mengalir air mata kebahagiaan. Dan teman-teman saya sekalian, pemandangan yang gak akan pernah saya lupa seumur hidup saya. Wanita ini dari mulai awal dia cerita, dia bertanya, saya jawab, penuh kelembutan. Begitu habis selesai saya talkinkan kalimat syahadat, dia lompat-lompat kegirangan. Dia lompat-lompat. Dia bilang, seneng banget. Senengnya dia itu sampai membuat kami yang ada di dekat dia itu sampai nangis gak henti. Saya bilang, liatin Rahmat, liatin.
liatin rahmat kalau turun kepada seseorang, liatin iman, liatin kasih sayang Allah, liatin kasih sayang Nabi Muhammad terhadap umatnya. Kalau datang di hati seseorang, guyurannya membuat dia bahagia tak terkira. Makanya saya nggak aneh sama kamu ketika hadir di majelis ilmu, hadir di tempat yang semacam ini, senengmu luar biasa. Saya malah justru aneh kalau ada di antaramu hadir majelis ngobrol sama tetangganya, sibuk sama HP-nya. Saya aneh. Kesiannya hatimu bahkan sampai udah enggak tahu lagi rasanya rahmat. Kesiannya bahkan hatimu udah enggak kenal lagi sama rasanya guyuran cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu sampai udah nggak kenal lagi. Saya nggak aneh kalau di majelis ada yang senderan kemudian terkantuk ketiduran. Bisa jadi rahmat yang turun sampai membuat lehermu berat. Bisa jadi Allah menyebutnya amanatan nu'asan, amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatum minkum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang Allah menyebut kantuk sebagai sebuah kedamaian. Orang kalau nggak damai hatinya nggak bisa tidur. Saya nggak heran sama yang di majelis ngantuk. Saya heran sama yang di majelis sibuk dengan hal yang lain, padahal Allah atau Rasulnya sedang diceritakan kepadanya. Hatimu ternyata terlalu menderita. Jalanmu ternyata sudah ngeberangsak. Bisa jadi jalan hatimu sudah tersesat agak jauh sehingga kesulitan untuk kembali pulang. Tapi nggak apa-apa, kamu hadir di sini karena rindu kepada jalan pulang. Iman menenangkan, iman membahagiakan, iman selalu dapat menjadi senjata terkuat bagimu menghadapi berbagai macam ujian dan tantangan hingga akhir zaman. Tapi saya kasih tahu, imanmu la ilaha illallah enggak sempurna tanpa Muhammadur Rasulullah. Ia adalah dua kalimat syahadat tak bisa terpisahkan. Kamu bahkan tak bisa sampai kepada Allah kecuali lewat jalannya Rasulullah. Kamu gak akan bisa merasakan manisnya la ilaha illallah tanpa melewati Muhammadur Rasulullah. Seperti ucapan guru saya Hubaba Bahiyah, seperti ucapan guru saya Hubaba Bahiyah ketika saya membahas tentang sholat khusyuk. Saya diundang oleh beliau untuk memberikan kajian
kurang lebih 2 minggu di madras yang beliau bangun, di majelis taklim yang beliau bangun khusus perempuan untuk negeri beliau Salalah di negara Oman tahun 2003. Saya diundang. Iya betul, tahun 2003. Mungkin kamu ada yang belum lahir bahkan. Saya sudah mengajar tahun itu teman-teman. Jadi saya ini sudah sangat tua sebenarnya, ya, walaupun penampakannya kayaknya agak cukup muda. Saya udah cukup tua. Tahun 2003 saya udah diundang oleh Hubabah Bahiyah untuk memberikan pelajaran di kota Salalah, Oman, mengajar di madras yang beliau bangun di kota Salalah. Satu hari di hadapan perempuan-perempuan Salalah ini saya memberikan kajian tentang sholat khusyuk. Di samping saya Hubabah Bahiyah, menyenangkan mengajar, di sampingnya ada guru saya Hubabah Bahiyah, seorang perempuan solehah, bahkan beliau adalah gurunya guru saya Hubabah Nur. Hubabah Nur selalu menyampaikan Hubabah Bahiyah adalah salah satu perempuan paling berpengaruh dalam kehidupan beliau, salah satu guru paling berpengaruh bagi beliau. Samping saya Hubabah Bahiyah, dulu Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf Jeddah, salah satu ulama terkemuka pada zamannya yang bahkan diyakini sebagai salah satu wali min auliyaillah pada masa tersebut, meninggal dunia mungkin sekitar 19-18 tahun yang silam. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghaf mengatakan tentang sosok Hubabah Bahiyah, ma fi fid dunya mithl Bahiyah. Di zaman sekarang ini nggak ada perempuan setara Hubabah Bahiyah. Beliau di samping saya kala itu. Hari-hari yang membuat saya berasa sudah di surga sebelum, semoga Allah masukkan saya ke dalam surga. Hari-hari saya bersama Hubabah Bahiyah adalah saya merasakan nikmat iman, nikmat rahmat, nikmat syafaat, nikmat cinta yang tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Saya mengajar, di samping saya Hubabah Bahiyah, yang kala itu karena belum kena masalah sama tulang belakang dan lain-lain, tentu saja saya mengajar di bawah, duduk di bawah. Nah ini maafkan saya nih, tahun-tahun belakangan ini saya harus pakai kursi, bantalnya juga jadi banyak, pesen dokter. Mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin, amin. Saudaraku sekalian, saya mengajar tentang sholat khusyuk. Saya ceritakan khusyuknya, sholatnya Habib Abu Bakar As-Sakran, Syekh Abu Bakar As-Sakran, yang sholat sambil dioperasi karena ada penyakit di punggung beliau yang membuat harus operasi. Tapi ketika beliau diberikan segelas minuman keras, khamr, beliau menolaknya. Syekh, nggak kuat operasi Syekh kalau engkau sadar. Buat bikin kau nggak sadar, kau harus minum segelas khamr ini, minuman keras ini. Syekh Abu Bakar As-Sakran, beliau mengatakan, saya kepengen saya sembuh biar saya bisa taat sama Allah. Saya nggak mau nyari sembuh dengan jalan bikin dosa sama Allah, minum minuman keras. Ini fungsinya apa? Fungsinya biar bikin kau nggak sadar. Saya, oh gampang, saya kalau lagi sholat saya nggak sadar apa-apa. Maka mulailah beliau dioperasi dalam keadaan beliau sholat sunnah. Pagi-pagi duha,
Beliau hadap kiblat, udah pakai pakaian yang gampang dibuka dari belakang. Beliau kemudian memulai sholatnya. Dokter-dokter pun mulai operasinya. Sampai selesai sholat, beliau malah justru nggak sadar. Beliau bilang sama para dokternya, kalian kenapa nggak nurut? Operasiin tadi tuh waktu saya sholat. Kata dokter, udah selesai Syekh operasinya. Udah selesai. Jadi itu teman-teman, kulitnya dirobek, diambil penyakitnya, digunting, dijahit, nggak pakai bius, cukup dengan sholat. Jauh banget mau sholat kita. Kita nyari barang nggak ketemu, pas sholat kita inget. Ya Allah, saya kadang kalau lagi sholat itu kadang-kadang suka malu buat baca iftitah. Ya Allah, ini apa nggak dihitung bohong ini ya sama Allah. Saya bilang, inni wajjahtu wajhi lilladzi fataras samawati wal ard. Ya Allah, saya hadapkan diri saya kepadamu ya Allah, penguasa langit dan bumi. Apa nggak dianggap bohong nih, padahal sholat saya sambil ngadep HP sambil inget kajian, sambil inget acara, sambil mikir ini mikir itu ya Allah, sambil inget nih suami saya belum pulang kemana nih, pikiran saya kemana-mana. Katanya kamu lagi ngadep sama saya Halimah, kenapa kamu lagi ngadep sama suami kamu, sama baju kamu, sama pakaian kamu, sama ilmu kamu, sama majelis kamu? Ya Allah, ampuni ya Allah. Bener-bener nih yang dibilang sama Habib Zain, Habibana Zain bin Smith, salah satu guru saya, Habib Zain bin Smith Madinah. Beliau mengatakan, salatuna tahtaj ila istighfar. Salat kita ini perlu dimintain ampun sama Allah daripada dimintain pahala dari Allah. Bener banget, bener banget. Salat kita perluan dimintain ampun daripada dimintain pahala. Salat ngelambiar begitu, salat bising begitu. Salat saya, jangan tersinggung. Saya lagi cerita tentang salat saya. Walaupun saya yakin salat kamu juga nggak beda. Betul. Saya lagi bahas tentang sholat khusyuk di hadapan Hubabah Bahiyah, di hadapan muslimah-muslimah di Salalah. Saya ceritakan sholatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, rumahnya kebakaran, beliau nggak berasa. Tiba-tiba mic saya direbut sama Hubabah Bahiyah. Kemudian Hubabah Bahiyah bilang, la muskida ya Halimah muskida. Nggak gitu Halimah, nggak gitu. Saya bilang, gimana Hubabah? Gimana Hubabah? Hubabah Bahiyah bilang, haula. Mereka itu mereka Halimah, nggak gitu caranya nggak gitu. Mereka. Yang kamu ceritakan itu adalah mereka, bukan kita. Yang kamu ceritakan adalah tentang mereka, bukan tentang sholat kita. Yang kamu sampaikan kejauhan Halimah, itu adalah tentang mereka, bukan tentang kita. Yang kamu ceritakan tentang sholat adalah sholatnya mereka, nggak akan pernah menjadi sholat kita. Ibarat sholat ada tangganya. Yang kamu ceritakan, andai sholat itu ada 100 tangga untuk menjadi inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, untuk menjadi sholatlah kamu. Aqimis sholata lidzikri. Sholat yang Allah maksudkan itu, andai ada 100 tangga, yang kamu ceritakan adalah orang-orang yang sudah menempuh tangga 98, 97, udah mau nyampe. Sementara kita ini
naik di tangga 3, naik di tangga 4, kemudian merosot lagi ke tangga 2, kejauhan. Kita akan tetap sholat, kita akan tetap sholat. Sholat adalah kewajiban antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan tinggal sholat fardu, sholat sunnah, kita akan tetap kerjakan. Tapi berharap suatu hari rumah kamu kebakaran, kamu dalam keadaan sholat dan kamu tidak keluar dari sholat, kejauhan. Berharap kamu bisa dioperasi tanpa bius hanya karena kamu mengerjakan sholat, kejauhan. Gak bisa, gak ada. Saya pastikan sama Hubabah Bahiyah, ilmu besar yang saya dapatkan hari itu, untuk saya akan menyampaikannya seperti yang sedang saya lakukan sekarang. Saya harus memastikannya. Jadi saya tanyakan saat itu kepada Hubabah Bahiyah. Saya tuh sampai suka mikir loh Bu, Kak, Dek, jangan-jangan hidup saya nih banyak bertemu dengan perempuan-perempuan solehah, perempuan-perempuan hebat, agar saya dapat menceritakannya kepadamu. Jangan-jangan Allah pertemukan saya dengan orang-orang hebat, laki-laki dan perempuannya, para wali-wali, para ulama-ulama yang luar biasa, arifin billah, orang-orang yang kenal kepada Allah, arifin bi Rasulillah, orang-orang yang kenal dekat dengan Nabi Muhammad, adalah karena rahmatnya Allah kepadamu, hingga saya bisa menceritakannya padamu. Saya sampai takut, jangan-jangan jatah saya dari pertemuan-pertemuan indah itu adalah sekedar saya dapat menceritakannya kepadamu tanpa mendapatkan jatah selain daripada itu. Doakan biar saya nggak kehalangan berkah dari orang-orang mulia yang saya temui dalam hidup saya. Hari itu saya memastikannya kepada Hubabah Bahiyah. Saya bilang, Hubabah, jadi maksudmu kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita? Iya, kata beliau, kita lan nasil ilallah bisolatina. Kita nggak akan pernah bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita. Iman yang ada di dalam hati kita nggak akan pernah cukup untuk menjadikan sholat kita sehusyuk itu. Bukankah iman ada kadarnya? Iman kita nggak akan bisa nyampe, kata Hubabah Bahiyah, untuk bikin sholat kita sehusyuk itu, senikmat itu, nggak bisa. Bukan karena sholatnya nggak bisa nyampein orang kepada Allah, bukan, tapi kitanya yang nggak akan bisa meraih kehusuan sholat sehingga sampai bisa memastikan kita tiba sampai kepada Allah. Usul ilallah bisolatina, enggak. Terus Hubabah, saya tanya lagi, Hubabah, kalau memang kita nggak bisa sampai kepada Allah dengan sholat kita, kita sampainya kepada Allah dengan apa? Apa nih yang bisa jadi tali menyampaikan kita kepada Allah? Apa nih sambungan, link yang bisa bawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Hubabah Bahiyah tersenyum. Arifah billah, arifah bi Rasulillah, orang dengan tingkat keimanan yang luar biasa ini mendidik saya, mendidikmu, umat zaman akhir.
Beliau mengatakan, ya Halimah, ma'ana nabi ya khair nabi. Wahai Halimah, alhamdulillah nak, kita punya Nabi Muhammad, seindah-indah Nabi, andalan kita, aqrabun nas ilallah, manusia paling terdekat dengan Allah, orang dalam kita di sisi Allah, manusia paling tercinta di sisi Allah. Dia adalah seseorang di tingkat tertinggi kedekatan dengan Allah, manusia dengan tingkat keimanan paling tinggi di sisinya. Wasilah kita ilallah, perantara kita kepada Allah, jalan kita kepada Allah. Saya ingat ucapan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tuftu masyarikal ardi wa magharibiha, durtu masyarikal ardi wa magharibiha, fama ajid baban lil wusuli ilallah ghaira babi sayyidina Muhammad. Saya berputar, saya mengelilingi bumi dari barat hingga timurnya. Saya tidak